Jawab yang betul bang. Siapa yang mengebis beras kat kau ni bang? Cuba kau cakap dengan kita orang ni. Rusak lagi beras, kamu sorok, kamu jaga. Kami akan cari kamu dan saman dan bawa kamu ke mahkamah. Tengah orang susah, masa itu kamu nak cari untung. Isu beras terus jadi kebimbangan orang ramai di Sabah. Ada dua faktor penyumbang, iaitu bekanan terhad dan impak konflik Asia Barat. Ekonomi kita tidak mudah. 1-2 bulan ini, harga barang, harga minyak, harga baja, tak mungkin kita kawal mudah. Hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian. Nah, ini ada saudara kita dari Malaysia. Ini orangnya dulu impor jagung dari Indonesia. Sekarang saudara kita minta 500.000 ton. Selama ini sebagian warga Malaysia sering memandang rendah Indonesia, terutama dalam urusan ekonomi dan kualitas hidup. Narasi bahwa Malaysia lebih maju sudah begitu melekat hingga banyak yang sulit menerima kenyataan ketika kondisi mulai berubah. Karena itu, saat muncul kabar bahwa pengusaha dari Malaysia datang langsung menemui Menteri Pertanian Indonesia untuk meminta pasokan 500.000 ton beras, reaksinya langsung panas. Banyak yang berusaha menyangkal, menganggap itu sekadar urusan dagang biasa, bahkan ada yang tidak mau mengakui bahwa Malaysia kini mulai membutuhkan pasokan pangan dari Indonesia. Padahal menurut Amran, pihak yang datang itu bahkan sebelumnya juga pernah mengimpor jagung dari Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana gengsi nasional kadang lebih besar daripada realita di lapangan. Di saat Indonesia mulai surplus beras dan produksi pangannya meningkat, Malaysia justru menghadapi tekanan pasokan dan harga pangan yang makin berat. Ironisnya, negara yang dulu sering dianggap lebih lemah, kini malah mulai menjadi tempat mencari pasokan kebutuhan pokok. Dan semakin keras penolakan di media sosial, justru semakin terlihat bahwa isu ini menyentuh sesuatu yang selama ini dianggap mustahil. Malaysia harus datang ke Indonesia untuk meminta beras dalam jumlah besar. Itu maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia, dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Isu beras terus jadi kebimbangan orang ramai di Sabah. Ada dua faktor penyumbang, iaitu bekanan terhad dan impak konflik Asia Barat. Ekonomi kita tidak mudah. 1-2 bulan ini, harga barang, harga minyak, harga baja, tak mungkin kita kawal mudah. Nah, ini ada saudara kita, mumpung. Sini, dari Malaysia. Ini minta beras 500.000 ton. Ini menarik. Ini jadi judul lagi nanti. Kebetulan tadi mau ketemu, saya bilang ke Surabaya. Ini orangnya dulu impor jagung dari Indonesia. Sekarang saudara kita minta 500.000 ton. Sekarang nih, mau ketemu di Jakarta, saya katakan ketemu dari Malaysia. Saya sudah ketemu menterinya, saya bilang ketemu di Surabaya. Kenapa saya harus hadiri pertemuan dengan Bulog? Oke? Oh, untung nih. Tanya nanti, apa benar datang mau import? Iya kan? Karena, dan menariknya, harga pangan dunia turun. Ada 33 negara yang konsumsi beras, itu harganya turun dulu $660 menjadi 380, 340 sampai $380. Karena Indonesia tiba-tiba tidak impor 7 juta ton 2 tahun berturut-turut. Indonesia adalah importir beras terbesar dunia. Dan tiba-tiba stop. Pasti harga turun kan? Lah, ini saja data-data ini kalau diolah dengan baik, dengan akal sehat, ini pasti mengatakan, oh iya benar. Ada yang lain? Kenapa sampai sekarang beras putih tempatan hampir tidak ada di pasaran? Saya petang semalam di kawasan tengok beras import saja. Beras putih tempatan yang kerajaan keluarkan belanja, parlimen luluskan berbilion-bilion ringgit, tapi tak ada. Ini disambung dengan butiran 040600 penyelenggaraan infrastruktur pengairan dan saliran pertanian. Parlimen untukkan pada kerajaan buat saliran yang baik.
petani bersawah menghasilkan padi. Tetapi soalnya, beras import yang lebih banyak daripada beras tempatan. Ada persepsi rakyat, tolong jawab. Kalau ya, kata ya. Kalau tidak, kata tidak. Adakah beras import yang dijual di kedai itu, di pasar-pasar itu, sebenarnya sepenuhnya beras tempatan atau campuran, sebagian tempatan, sebagian import? Dia ngangkat Menteri Amran Sulaiman ini karena lu tahu dia ini satu-satunya loh menteri di Republik ini yang punya paten. Lu bayangin, ini menteri beneran nih, menteri pertanian yang beneran, satu-satunya sepanjang sejarah Republik Indonesia yang punya ilmu S3 doktor di bidang ilmu pertanian, S2 master dia ilmu pertanian juga, S1 dia juga ilmu pertanian. Jadi ini real loh. Dia jadi dosen, jadi peneliti di Fakultas Pertanian di Indonesia. Dan hebatnya lagi, dia punya 5 paten di bidang pertanian. Dia menciptakan obat-obat pengendalian hama pertanian, pestisida, ada namanya Alpostran, ada namanya Tiran, yang dia udah kembangkan sejak tahun 90-an. Dan dari hasil inovasinya itu, ya dia berhasil membangun bisnis di bidang itu. Jadi ini real nih, ini real petani iya, pengusaha iya, inovator iya, ilmuwan iya, dosen iya, semuanya di bidang pertanian. Dia tahu dari hulu sampai hilirnya guys. Ini gila banget. Sepanjang sejarah Republik ini belum pernah ada kita punya menteri yang sangat ahli di bidangnya. Indonesia mulai menjajaki ekspor 200.000 ton beras ke Malaysia. Nilai transaksi ini diperkirakan mencapai 2 triliun rupiah. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengatakan negosiasi kini memasuki tahap kedua, terutama terkait harga jual beras. Malaysia disebut sudah cocok dengan kualitas beras Indonesia, namun proses tawar-menawar harga masih berlangsung. Jika kesepakatan tercapai, ekspor ini akan menjadi langkah strategis Indonesia dalam memperkuat posisi pangan di kawasan Asia Tenggara. Dubes India langsung telepon saya, minta 500.000 ton. India. Australia sudah ngambil, sudah putus, sudah dikirim. Jadi kita harus bangga dengan negara ini. Kita rencana sudah negosiasi Bulog, mudah-mudahan apa yang direncanakan Bulog 200.000 ton bisa kita ekspor. Tapi beras siap. Jangankan 200.000, 500.000 pun bisa diekspor negara yang membutuhkan. Karena kalau kita lihat ya, permintaan Malaysia ini kenapa nggak masuk akal? Mereka tuh lihat di layar kaca guys. Mereka mau beras premium. Beras premium itu pecahannya 5% yang dipengenin si Malaysia. Kalau di Indonesia beras premium lokal itu pecahannya 15%. Pecahan 15% di Indonesia harganya aja udah 14.500 guys. Nah lu bayangkan si Malaysia ini minta yang premium pecahannya cuma 5%. Tapi harganya jangankan 14.000 perak, mintanya di bawah 10.000. Ini kan nggak masuk otak nih, nggak ada akal nih. Apa maksudnya? Ini coba lu koran-koran di Malaysia, lu bahas dulu lah. Ini apa strategi korupsi gaya baru ya? Bagaimana pendapatmu mengenai ini guys? Tulis di komentar.